Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Goldian, nama aslimu siapa? Aku dinaikinya. Sebentar, nama aslimu siapa Goldian? Apa bro? Nama aslimu siapa sih? Goldian. Oke lah, nggak apa-apa lah kita ikutin karena memang dalam agama Islam itu diizinkan berdusta. Jadi, Ya, jadi kalau dia berdusta ya nggak apa-apa. Sebentar, Karena dusta, pelan-pelan. Aduh, baru Nama naik gua sudah Goldian, panik. cek. Baru naik sudah panik, jangan panik dulu, oke? Oke. Goldian, begini. Di dalam agama Islam itu kan memang diizinkan boleh berdusta oleh Muhammad, betul? Konteksnya gak gitu bro. Boleh berdusta nggak dalam agama Islam? Oke, lanjutkan narasi, melanjutkan. Aduh, nggak mau jawab kan? Sebentar. Oke. Bolehkah berdusta di dalam agama Islam? Jawab. Oke, lanjutin narasimu dulu. Nah, nggak berani jawab. Ya, ini ada salah, Muhammad di atas kita. salah kalau berdusta. Jadi boleh berkata kurang jujur dan Kurang jujur nggak? Sebentar, apa? Oke. Boleh bohong Oke. Boleh menipu, boleh betul? Oke, jawab ya. Oke, Ah, jawab. Jadi gini, diriwayatkan di Muslim, boleh ya. Apa itu Boleh. perkaranya? Lihat tuh agama Islam, lihat tuh. Jadi sabar satu-satunya dulu, nabi yang jelasin. bolehin bohong cuman Muhammad. Sabar dulu, apa itu perkaranya? Ucapan seorang suami kepada istrinya. Jadi, umat muslim ini diajarkan ketika kita cowok yang lagi bertikai sama istrinya, apabila lisan kita ketika kita Bohong. ucapkan menyakiti hati istri, Bohong ya, itu lebih baik Oke, ditahan. Jangan Goldian, diucapkan. poin kita bukan Iya. itu, kita mau fokus lagi di kembali. Lihat. Untuk apa? Untuk Aduh, menyenangkan Goldian, hatinya. kita fokus dulu Terus nih. dalam Fokus dulu, yuk. peperangan. Sebentar. Jangan di Belajar situ. strategi. Sebentar. Lalu untuk Sebentar, kita mendamaikan bukan ke dua situ tadi poin orang kita, yang bro. sedang bertikai. Poin sabar kita dulu, tadi jangan bukan ke dengar situ, si bro. Freddy. Dengar. Tetapi, kalau Wah. dusta di dalam Kristen itu Aduh, diperbolehkan. ini orang Selama malah ayat 7. fokus Selamat kita datang bukan di ke situ kebenaran. tadi. Saya cuma Nah, bilang namamu Goldian, tapi bukan Goldian. Karena kan kalian ini nama-nama palsu, ya kan? Loh, namaku Goldian, Tinggal nabinya bro. aja yang nabinya ikut-ikutan Eh, apa? Ini jersey Oke. basket kampusku. Namaku Goldian. Aduh, apa lagi? Ini jersiku, jersey Aduh, Bitcoin. sebentar. Coba, namanya apa? Namaku Goldian. Coba taruh di bawah. Saya Namaku tahu kalian Goldian. itu bohong. Udah gini. Sebentar. Gini. Tadi Bapak ini, Pak Muhammad ini bilang bahwa naik haji ke Mekah itu nggak ada di Quran. Betul? Betul? Lanjutin. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak naik haji ke Mekah? Untuk tatanan syariatnya, tatanan peribadatannya itu dijelaskan di hadis. Karena Nabi Oke, Muhammad berarti meninggalkan kitab dua yang menjelaskan perkara. apa? Ya, gini. Berarti kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis? Karena Nabi Muhammad meninggalkan dua perkara. Sebentar bro, yang saya tanya, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran atau hadis? Oke, udah. Oke, Al-Quran diturunkan. Ini ku jelasin ya. Buset, yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini loh, ibarat kata gini. Bro, yang Sony mana? Terus yang Motorola mana? Ah, ini yang Sony, ini yang Motorola. Ini Sony, ini Motorola. Nah, sekarang saya tanya, kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Hadis itu di bagian syariat-syariatnya. Mana nih? Oke, kasih ya. Bro, kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis sih? Hadis itu menjelaskan syariat-syariatnya. Buset. Bro, menurut ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Betul atau salah? Ku koreksi. Tadi tanya perintah haji. Ayatnya ada, bro. Ku kasih Iya, dulu. haji ada ayatnya. Haji ke Mekah, bro. Haji ke Mekah itu ada nggak ayatnya? Sekarang ku tanya samamu, Baitullah itu letaknya di mana? Dalam keimanan Baitullah, oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Menurut ayat Al-Quran, Baitullah itu letaknya di Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Setuju atau tidak? Oke. Bro, kata Mekah, diksi tentang Mekah itu baru ada abad ke-5 ke-6. Sebelumnya, kalau kita lihat di teks-teks tertua itu emang tulisannya Baka. Tetapi Baka, ketika kita merujuk kepada spesifik geografi tempatnya di Mekah sekarang, Nyata kan? Nyata bahwa mereka telah merubah-rubah Al-Quran. ada yang namanya Disuruh naik haji ke Baka, Sekarang aku tanya tapi sama dipelintir ke Enggak, Mekah. sekarang aku mau tanya sama Ini makanya saya bilang ini. Makanya saya bilang. Oke. Batavia sekarang namanya apa? Bradis, Batavia sekarang namanya apa? Batavia sekarang?
Ya. Jakarta. Oke, sama Oke. seperti dulu. Oke, baik. Ketika Baka mengalami transmisi bahasa, maka kita sekarang menyebutnya Mekah. Pertanyaan Oke. Batavia sama Boleh saya- Jakarta, boleh saya lokasi tanggapi? secara geografisnya Sebelum- sama apa sebentar, enggak? boleh saya tanggapi? Oke. Oke, Jawab baik. dulu. Jawab Baik, dulu sebentar. pertanyaannya. Batavia Orang sama Islam Jakarta, lokasi geografisnya sama enggak? Golden pelan-pelan. Iya, Gini, jawab. gini. Kita itu kalau ngomong tuh kan pakai dalil, betul? Betul. Al-Quran setahu saya orang Islam tuh kalau ngomong, kita ngomong harus pakai dalil, saudara. Oke. Ya kan? Nah, coba di Quran mana bahwa Bakkah itu adalah Mekah? Oke, di teks mana, di teks sejarah mana, di teks sejarah mana Batavia adalah Jakarta, jawab. Oke, Nyata ya saudara-saudara ya, mereka jadi ya ini saudara-saudara, adalah kalau orang-orang parameter Edi seperti itu, di teks sejarah mana yang sejaman ketika menuliskan Batavia adalah Jakarta itu mana? Coba jawab. Bro, justru ini menjadi pertanyaan di dalam agama Islam. Kalau Mekah itu Bakkah, kenapa ayatnya tidak ada di Quran? Makanya saya bilang, Quran itu kitab penjelas adalah gombal terbesar sepanjang Oke, sejarah. aku jawab, bro. Mekah itu nama kota modern, sama seperti Jakarta. Jakarta yang sekarang nama kota modern. tunjukkan satu Tapi inskripsi. Pelan-pelan dong. Tunjukkan satu inskripsi, manuskrip, ataupun data-data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu disebut Bakkah. Coba. Oke. Entah itu dari gapuranya, entah itu dari apanya, coba. Yuk. Oke, aku jawab samamu. Silakan. Sekarang kalau standarnya sama, tunjukin data sezaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Oh, banyak peta-peta zaman dulu. Tunjukin Saya nggak sama. jawab. Data sezaman ketika menulis Batavia Ini adalah lagi dijawab kok Anda panas. Anda kalau dijawab jangan panas. Dengar, peta-peta yang ada dari zaman company itu nggak pernah nulis Jakarta, nggak ada. Tulisannya Batavia. Itu banyak petanya zaman sekarang, bukan Oke, begitu, Pak nggak Muhammad? ada kan Jakarta. Kok nggak ada gimana? Ketik saja peta-peta yang dikeluarkan oleh VOC. Itu Batavia itu tidak pernah tertulis Jakarta, tertulisnya Batavia. Itu data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu bernama Batavia. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Aduh, sekarang fokus dulu ke sini. Sekarang saya tanya, di mana pernah ada satu inskripsi atau satu manuskrip atau satu peninggalan yang bisa kita buktikan bukan dalam kaitan agama, kita nggak ngomongin agama, bahwa Makkah dulu adalah Bakkah? Di mana? Ngarang bebas kalian. Kalian inilah orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran. Suruh naik haji ke Baitullah itu di Bakkah, sama orang Islam diedit jadi Makkah. Bukan begitu Pak Muhammad? Ya di dalam Al-Quran ya itu kan di hadis tadi yang dijelaskan. Gini, Nah, makanya saya bilang kitab Al-Quran, kitab penjelas itu bohong. Yang kitab yang menjelaskan itu hadis. Bahkan hadis nggak cukup menjelaskan, saudara. Oke, gantian ya. Silakan. Oke, jadi teman-teman, di sini Edis nggak mampu ngasih bukti bahwa ada teks sejaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Satu. Kedua, jumhur ulama sepakat ketika merujuk ayat-ayat tentang Bakkah, contoh surat Al-Imran ayat 96, itu Bakkah itu nama kota lama dalam Mekah. Kita merujuk secara geografis dan itu letaknya sama, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Sama seperti ketika orang dulu menyebutkan Batavia, kita sekarang yang dapat transmisi bahasa menyebut Batavia adalah Jakarta. Yang jadi pertanyaan, apakah Kamu balik-balik lagi ke situ? Kok balik-balik lagi ke situ? Kok balik-balik lagi ke situ? Jawab, lagi browsing Edis lagi browsing. Nih, kamu jangan nggak usah jauh-jauh kemana-mana nih. Kalau kamu ketik di Google saja nih, ini ada beberapa foto atau peta kuno yang menuliskan yang sekarang disebut DKI Jakarta itu tertulis Batavia. Ini Nederland Indisch, nih tulisannya nih. Ini peta zaman Belanda nih, Nederland Indisch, ya kan? Atau Hindia Belanda. Nah, di sini kota yang merujuk sekarang Jakarta itu namanya Batavia, tulisannya di sini Batavia. Oke, Batavia kan? Nah, di sini tulisannya ini bukti bahwasanya dulu kota itu bernama Batavia. Sebentar, jangan ulang lagi. Lihat, sebentar. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya data, ya, data bukan data agama ya, tetapi data arkeologis yang menunjukkan bahwa Makkah itu dulu Bakkah. Silakan. Duh, gampang. Meninggal dunia kamu. Oke, coba Pak Muhammad. Coba sambil kamu cari, Pak Muhammad, betulkah bahwa naik haji ke Mekah itu tidak ada? Tidak ada di dalam Al-Quran karena negeri ini Loh, bukan Mekah. Nggak ada kan? Makanya saya bilang, Muslim ditanya ini, jawabnya lain. Ditanya Muslim yang ini, jawabnya lain. Maka benar kata Muhammad, umat akan terpecah-pecah karena begitu lengkapnya Al-Quran.
begitu menjelaskan Ya. Al-Quran, saking Kurang jelasnya peka. Al-Quran, Coba orang buka Islam nggak tahu Al-Baqarah di mana 158. Baka berada. Gini. Silakan. Coba buka Al-Baqarah 158 ya. Kita kasih Silakan. paham. Silakan. Di sini dijelaskan, mungkin teman-teman Islam juga perlu belajar lebih dalam. Dan yang kurang wawasan tentang apologet, hindari Edis Pengibul ini ya. Karena dia Hindari. menerapkan romantika yang Yang kurang hindari, bukan bilang pengibul, karena Edis Lu pinter kan boleh ngibul, jadi kan bahan. boleh Ya ngibul kan? Dis. Ini. Kan Silakan boleh baca. ngibul di kalian. Silakan Nanti dibaca. aku ngacu ke maka. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Aduh, kok lari ke sini sih? Bagi Kemudian saya mau kemanusiaannya. serius loh sama kamu, bro. Oke. Bro, Jadi saya mau ngibul serius boleh. sama kamu kok. Kamunya begini. Nah, Saya di Al-Baqarah saya minta apa tadi? 158 ya, diam dulu. Jangan macet Silakan. ya. Diam, oke. Aku jelasin. Di sini dikatakan sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mensyukuri lagi maha melihat. Baitullah seluruh umat Islam tanpa ada pandangan sepakat bahwa letaknya di Baka atau yang kita sebut dengan Mekah, Edis. Oke. Silakan Oke. cek. Sebentar, sudah bisa gantian saya? Aja Mekah. Sebentar, Di sana. bro. Udah. Di situ Sudah dikatakan. bisa gantian saya? Ya udah, silakan ya. Coba dibalik dulu kameramu, Ada- balik dulu. Kameramu dibalik dulu. Oke. Kameramu dibalik. Ada ayatnya haji, Pak. Iya, oke. Jadi begini. Yang ditanya itu bukan ada hayatnya haji. Yang ditanya itu haji ke kota Mekah. Ada. Itu yang nggak ada. Tunjukin ke Baitullah. Aduh, Goldian, dengar dulu, ini waktu saya. Biar saya bantu ya. Yang ada dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah itu? Baitullah itu di Baka. Betul? Betul, di Mekah. Nah, yang jadi masalah, orang Islam itu sekarang mengedit kata Baka itu menjadi Mekah. Makanya sekarang mereka naik hajinya ke Mekah. Nah, saya akan tunjukkan bukti-bukti pendukung bahwa itu tidak benar. Naik haji ke Mekah itu nggak benar. Gini, saya tunjukkan. Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba bacakan, saya minta tolong Goldian. Dengan segala hormat, tolong dibacakan Al-Baqarah 125. Oke. Nggak usah dibalik kameranya, dibacakan saja. Ketika kami menjadi rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, ingatlah ketika aku Stop. katakan Di situ tempat yang aman nggak? tempat aman. Oke, catat ya. Ka'bah atau Baitullah itu adalah tempat yang aman untuk manusia, betul? Betul. Betul. Baik, sekarang saya tunjukkan kamu sebuah kenyataan yang ada. Loh, Ya. lanjut, jangan diem dulu. Iya, Kalau- ini sebentar. kalau pernyataan sebentar. cherry picking Sabar banyak. dong. Pelan-pelan. Jangan sebentar pelan-pelan. Saya biar kasih gambarnya biar menarik. Sebentar ya. Saya kasih gambar Ka'bah kepada kamu ini. Nah, ini ya, ini saya ambil foto ini Ka'bah ini dilanda banjir. Dan kalau teman-teman klik banjir di Ka'bah, itu terjadi menurut sampai hari ini, itu Ka'bah itu masih jadi tempat langganan banjir itu. Untung dipanggilin teknisi dari Jepang untuk mengatasi, membuat drainase yang besar-besar raksasa supaya Ka'bah ini nggak kebanjiran. Karena udah dari zaman dulu Ka'bah ini bolak-balik kebanjiran. Nah, tadi kamu mengatakan poin yang ada di dalam Al-Baqarah 125 itu menjadi tempat yang aman kalau manusia berkumpul di situ, betul? Oke, aku mau tanya sama mu. Sebentar dulu. Kan Aduh, yang jadi kata kunci aman. Pelan-pelan, Goldian. Oke, aku mau tanya sama mu. Tempat itu, Ka'bah itu adalah tempat berkumpul yang aman, betul? Oke, aku mau tanya sama mu. Definisi aman menurutmu apa coba? Aman itu terhindar Oke. dari mara bahaya. Terhindar dari malah bahaya. Terus. Ya, itu definisi aman. Oke. Sekarang aku kasih contoh sama mu. Semisal you tinggal di daerah Bekasi dan Bekasi itu terhindar dari maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi Bekasi itu banjir, itu aman apa enggak? Oke, baik. Saya katakan itu tetap aman. Nah, Oke, coba kamu klik lagi di selesai, Google. Sebentar. selesai ya, selesai. Coba kamu klik lagi di Google. Coba tentang kren jatuh, kren jatuh. Oke, selesai ya, Orang yang ada di Ka'bah. selesai ya teman-teman. Silakan. Selesai. Silakan. Lari. Oke. Aku Pencet tombol lari. jelasin dulu. Baru habis itu aku Goldian, sebentar. ada pertanyaanmu. Tadi Boleh nggak? kamu, loh, sebentar dulu. Oh, diangkat dulu itu telepon dari teman-temannya. Diangkat dulu. Oke. Telepon. Siapa telepon siapa? Enggak saya. Oh, ya enggak Pak Muhammad ini. Gini ya, Iya. dengarkan. Di Ka'bah ini, banjir ini, sebelum, karena kamu nggak percaya bahwa banjir itu juga mara bahaya, karena ini kan banjirnya udah langsung menimpa tempatnya. Gini, beberapa kali musibah, ya, bahwa Ka'bah ini adalah tempat yang tidak aman, itu dibuktikan dari beberapa banyak kasus yang terjadi di sini. Oke, Mulai udah. penembakan, Jadi aku jawab, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Mulai penembakan, ya, kemudian lagi mulai terinjak-injak. Kemudian lagi kren jatuh nimpa orang di situ, ratusan orang meninggal.
Ya kan? Kemudian ada lagi nih yang terbaru. Seorang wanita mengupload satu video ketika dia lagi muter-muterin Ka'bah ini. Tahu nggak kamu? Ini mohon maaf nih kaum wanita. Kemaluannya dipegang. Tahu nggak kamu? Oke, aku jawab ya. Udah belum? Berarti itu tempat yang aman ya? Oke, udah. Betul? Diam dulu ya. Udah, aku jawab. Oh, Ka'bah tempat yang aman, saudara-saudara. Makanya berhentilah Anda percaya kepada kita yang saudara-saudara. Oke, cara tanya gini. Oke, gantian. Waktu aku, diam dulu. Silakan. Oke, yang pertama gini, ketika aku kasih analogi serupa tentang Bekasi, yang saat itu Bekasi itu bisa dibilang sangat aman karena nggak ada perampok, maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bekasi itu banjir, bisa dikatakan aman. Edis mengkonfirmasi aman, selesai. Ketika Edis menunjukkan, apakah hanya saya berbicara tentang banjir saja? Ya, sabar dulu. Ketika Edis menunjukkan bahwa Mekah terkena banjir, apakah Mekah masuk dalam kategori aman? Masih, karena banjir itu adalah metode alam. Oke. Banjir Bisa ditanggapi lagi? itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita tanya sekitar Mekah, bahkan teman-teman, silakan yang pernah umroh haji silakan cek. Oh, banyak kasus di sana, banyak kasus. Sebentar, Ya, Bapak, saya ngomong dulu ya. Biar saya ngomongin sesama anak muda ngomong. Kalau anak muda Oke, gini. Nah, yang nggak aman teman-teman, yang nggak aman itu Amerika yang sekarang didudukin Edis, senjata legal di mana-mana, marijuana legal di mana-mana, boksit di mana-mana. Itu nggak bisa dibandingin sama Sebentar, Mekah. Karena emang apa? pernah kesini? Gantian. Sebentar, emang kamu pernah kesini? 30 detik ya, 30 detik. Nah, ketika bilang Mekah nggak aman, buktinya apa? Dengan dia menunjukkan data banjir. Sedangkan ketika Edis, dengan contoh yang sama saya menyebutkan ketika Bekasi banjir, itu masih aman apa enggak? Ternyata Edis... Jangan diulang-ulang lagi, udah. Standar kan? Oke, merujuk ke yang lain. Studi kasusnya, contohnya sekarang, apakah umat muslim yang berjualan di area Mekah, di area Madinah merasa tidak aman ketika azan berkumandang, mereka meninggalkan lapak-lapak jualannya dan bergegas sholat? Sudah? Ya ada. Sudah bisa ditanggapi belum? Ternyata firman Allah benar kalau Mekah itu tempat yang aman, Edis. Oke, sudah bisa tanggapi sekarang? Boleh, silahkan. Oke. Kamu tahu ada kren jatuh di sini? Kena orang meninggal di situ. Sebentar dulu. Anda tahu ada kren jatuh di sini tahu? Kasih tampak aja. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, silakan tampakkan bagaimana peristiwa kren jatuh di Mekah dan menimpa banyak orang di situ. Ya tahu, itu musibah. Oke. Benarkah itu tempat yang aman? Kita balik ke definisi aman yang apa? Enggak, kita balik ke definisi aman yang seperti apa? Gue lihat, gini, saya heran. Kemarin saya tonton video kamu itu, kamu sampai debat sama Wafi, debat sama Anu, karena kamu orangnya kritis katanya. Katanya kamu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala orang Islam yang berpikir kritis seperti orang-orang yang sama. Saya sempat bangga sama kamu, tapi kenapa kok sekarang kamu melekam? Melepam. Apa sebabnya? Ayo. Jadi, maaf, aku katakan, Bro Edis ini gagal dalam membentuk nalarnya. Ketika ada musibah, lalu seolah-olah Bro Edis itu bikin strawman falasi di dalam aspek logika falasi. Itu ada yang namanya strawman apa? Apa strawman argumen itu apa? Coba tanya dulu. Oke, apa pengertian strawman argumen? Oke, singkatnya gini, Bro mengambil kesimpulan di suatu hal yang sama sekali nggak nyambung dinarasikan. Itu bukan strawman argumen namanya. Nih saya jelasin. Aduh, katanya keren. Dengar. Astagfirullah. Yang dimaksud strawman argumen adalah di mana dia itu melakukan saat penyerangan, tetapi bukan terhadap apa yang dipercayai lawan bicaranya, tetapi tetapi menyerang sesuatu yang tidak dipercayai lawan bicaranya. Itu namanya strawman argumen. Oke, aku jelasin. Kenapa strawmanmu di sini? Ketika aku menjelaskan bahwa itu namanya bukan strawman, kamu aja nggak ngerti strawman itu apa. Coba coba definisikan dulu strawman itu apa. Ini baca. Kita langsung pakai data ya. Istilah yang merujuk pada argumen yang disederhanakan diputar balikan. Itu bukan strawman. Ini loh. Dengar. Baca. Strawman. Oke, coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Ini dibaca. Strawman. Coba baca. Kita pakai data. Ya, coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Pada argumen yang disederhanakan diputar balikan atau direkayasakan dari argumen lawan bicara. Oke, coba balik dulu ke sini. Balik dulu ke sini. Kasih kesimpulan seperti apa? Ya, coba balik dulu ke sini. Oke. Coba, strawman itu bahasa apa? Strawman itu bahasa apa? Inggris. Apa artinya? Definisinya bahasa Indonesianya apa itu? Istilah yang merujuk pada argumen tadi kan udah bukan itu. Strawman itu dengar dulu. Strawman itu dari dua kosakata. Straw itu kalau artinya tuh pipet, sedotan. Tapi aslinya itu sebenarnya batang-batang lidi. Dengar dulu. Batang-batang gandum itu loh. Itu straw itu namanya. Batang-batang gandum. Man itu laki-laki. Jadi strawman itu adalah seperti orang-orangan sawah yang dibuat dari jerami. Nah,
Kalau ketika orang nonjok-nonjokin gitu, nih Goldian nih, nih Goldian nih, nih Goldian saya tonjok-tonjok, saya bakar. Seolah-olah dia menyerang Goldian, padahal itu bukan Goldian. Nah, strawman argumen itu adalah sebuah kecatatan berpikir. Kamu menyerang sesuatu yang tidak dipercaya lawan bicara. Gimana sih? Kognitif Edis, ini lemah sekali. Ini jelas, pakai definisi standar yang dipercayai. Kita lagi nggak bicara masalah etimologi. Udah, kita sekarang dulu tema lihat. Yuk, kamu jauh sekali di sini. Coba balikin coba. Sesuatu argumen yang nggak aku sampaikan. Ya, coba kamu balikin dulu kameramu. Coba, gini. Saya itu kemarin sempat bangga dengan kamu ini. Wah, sudah ada orang Islam yang sudah mulai sadar-sadar dikit-dikit. Gini, kemarin saya lihat kamu itu berdebat. Kamu cukup kritis dengan agama Islam, ya kan? Tapi sekarang kenapa kamu kok memble? Sekarang begini, ayo saya belum selesai. Saya belum selesai. Tolong dengerin dulu. Gini, tuh lihat. Sekarang kita pakai akal sehat ya. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab petunjuk, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Bener atau salah? Oke, sebelum aku jawab, aku mau minta konfirmasi. Ketika aku tanya keimananmu, boleh nggak? Aduh, kamu lagi takut. Lo enggak, abis ini mau aku jawab. Takut dia, saudara-saudara. Ya, aku sorry, dengar Goldian gini. Ya takut, saudara. Percuma gini Goldian, gini. Masalahnya begini, percuma gini, dengerin ya. Denger. Yang penting jangan terlalu. Dengar dulu Goldian, dengar dulu. Saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong, dengar dulu, dengar. Gini, kamu itu kemarin sudah bagus. Kamu mengkritik agama Islam itu kamu udah bagus. Soalnya kamu kan bersama yang duduk. Dengar dulu, saya lagi ngomong. Dengerin dulu. Oke. Kemarin itu kan kamu duduk dalam barisan APII. Duduk bersama Julius, duduk bersama Zuma, duduk bersama, ya itulah rombongannya. Betul. Bahkan kalian sering kopi darat, kalian sering ketemu jumpa darat dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang. Kalian udah capek-capek berbusa-busa, cuman Zuma yang dapat ratusan ribu dolar. Dia kan ngitung dolarnya tuh di atas meja. Kamu tahu nggak? Kamu anginnya aja kamu nggak kena. Sebentar dulu, sebentar. Pribadi seorang. Kita sebentar. Dengar dulu. Ya nggak, dengar dulu. Goldian dengerin dulu. Kamu anginnya dolar itu aja, yang angin dolar bus gitu, kamu aja nggak kena. Sekarang untuk apa lagi? Untuk apa kamu bela-belain Zuma dan kawan-kawan? Untuk apa? Sekarang gini aja, saya pengen kamu dengan Goldian yang sejati nih, orang pemuda muslim yang kritis. Gini. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu, rinci, ya kan? Nah sekarang begini, tolong kamu berpikir logis. Kenapa sekarang orang Islam, ketika ditanya agama Islam, dia nggak pakai kitab yang lengkap itu, yang menyempurnakan, jelas, petunjuk. Kenapa itu hanya omong kosong dan gombal, seperti jargonnya politik, seperti capres, cawapres kalau lagi kampanye. Kenapa? Ngoceh bau omong kosong gitu loh. Kenapa itu kamu sekarang gitu? Oke, Edis, aku dikasih waktu berapa menit tuh jawab? Bebas ngomong, panjang lebar ngomong, yang penting kamu jawab. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi bentuk serangan pribadi Edis terhadap kami. Itu sama sekali nggak benar. Lo kabur Edis di mana? Enggak, saya mau ganti ini background. Ngomong aja. Oh ya udah, tetap ada kan kok, ada tulisannya live di Jeddah. Enggak, aku nunggu kamu. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi apa yang disampaikan Edis itu sama sekali nggak benar ya. Kita di sini untuk berapologet dan mendakwahkan kebenaran Islam dengan cara yang terbaik, nggak mencari apa-apa, apalagi kolekte untuk duniawi. Itu teman-teman, kita berbeda dengan Edis yang bilang info tentang saya cek di Prawil ataupun Saks Debat. Itu yang pertama. Dia cari gini ya teman-teman. Yang kedua, Islam sama sekali tidak gentar, Muslim sama sekali tidak gentar ketika ada orang Kristen mencoba membuka mulutnya dan belajar bertanya tentang Islam. Edis kalau pengen belajar bilang gini, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Goldian yang saya tanya tadi, Quran kan kitab penjelas. Benar. Ya, kenapa orang Islam waktu ditanya agama Islam yang dipakai bukan Quran? Loh, ketika lo tanya tentang Islam ke gua jawab pakai Quran. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Quran kita penjelas, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Ada. Loh, lo tanya fungsi, gak nyambung. Udah kena. Ibarat kata ini udah kena ya. Dengar. Quran bilang, Quran itu kitab yang lengkap, penyempurna, penjelas, ya kan? Nah sekarang saya tanya, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi atau kegunaan dari bersunat. Silakan. Oke, sekarang aku jelasin. Teman-teman Tritunggal jangan salah paham bagaimana memandang Quran. Yang ditanya apa? Kamu bilang aja pernah sekolah. Quran yang sekarang kan pernah sekolah. Ya gitu cara menjawab pertanyaan. Kasih kesempatan saya untuk menjawab. Boleh nggak?
Oke, jadi aku lurusin dulu. Salah paham teman-teman Tritunggal memandang Al-Quran. Jangan dipandang Al-Quran itu suatu books yang menjelaskan segala sesuatu. Dari mulai pertanian, dari mulai otomotif, dari mulai masalah biologi, dari masalah anatomi. Enggak gitu. Al-Quran datang sebagai petunjuk umat manusia. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Sabar dulu. Yang berisi apa? Yang pertama, sejarah zaman dahulu. Fokus, jangan kemana-mana. Jangan kamu jelaskan Al-Quran berisi, nanti panjang lebar omongan kita. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Mau meluruskan cara pandangmu yang salah terhadap Al-Quran. Ketika fundamentalmu saja yang di awal berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Golian. Aduh, Golian ini gimana? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aku jawab dulu. Ketika you tanya tentang sunat ya, tentang sunat. Ubah dulu cara pandangmu tentang Al-Quran. Al-Quran itu gimana? Coba jawab. Menurut ayat yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89, bisa dicek? Di situ dikatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Oke. An-Nahl 89. Oke. Coba bacakan. Coba dibaca dulu. Wa yauma nab'atsu. Bahasa Indonesianya aja lah. Ngapain? Bahasa Indonesianya aja yuk. Percuma juga dibaca Arab, karena gue nggak ngerti. Karena gue bisa bahasa Arab. Iya, coba dibaca terjemahannya. Terjemahannya yuk. Oke. Jadi di sini anti original teksnya ya. Bukan, kalian ini mubazir. Original teks. Kali gini, kamu ngomong-ngomong Arab itu, orang lain juga nggak tahu gitu loh. Itu mubaziran. Makanya langsung dibaca artinya gitu loh. Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, kebetulan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran punya original teks. Oke lah. Silakan dibaca terjemahannya. Ya. Karena kalau kita mirroring Bibel itu buset dah, ini kuliah ini gimana? Coba dibaca artinya, ayo. Itu salinan. Yuk, silakan. Buktiin coba, Bibel punya naskah asli, buktiin. Coba dibacakan artinya. Oke, buktiin Bibel punya naskah asli. Yuja punya nggak? Nanti kita lari kemana-mana ini. Nggak fokus nanti kita. Ke Bibel ya, buktiin Oke, Bibel punya silakan. naskah asli. Coba silakan. Dibacakan. Dibacakan. Oke, hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang muslim. Oke, menurut ayat itu Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Benar. Oke, pegang ya, saya pegang omongan kamu nih. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa hadis? Oke, Al-Quran. Dalam ayat ini, secara konteksnya sekarang saya minta tolong sama kamu. Tolong jawab. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa fungsi kalian orang Islam itu sunat? Fungsinya apa? Oke, udah. Meninggal dunia. Udah, enggak, meninggal dunia. Udah saya bilang kalian meninggal dunia. Ayo, apa fungsinya sunat? Oke, Edis lagi macet ketika di mirroring tentang Bible. Gak apa-apa, gak masalah. Aku jawab fungsi sunat. Ya, itu udah dijelaskan di dalam hadis. Oh, bukan di dalam Al-Quran. Bukan Quran yang dijelaskan. Edis. Nah, makanya tadi saya bilang, Goldian, begini loh. Kamu kan saya kenal sebagai pemuda yang kritis. Ya kan? Kemarin kamu sampai debat sama Wapi. Kamu mengkritik agama Islam sendiri. Sekarang melempem. Karena kamu takut. Kamu takut. Dengar dulu. Kamu agama Islam. Kamu takut bernasib sama seperti Valen yang ditendang dari APII. Betul? Betul? Takut kamu bernasib sama, kan bilang aja. Dis, ngomong itu jangan di sini, nanti kita telepon. Jangan. Udah lah. Klarifikasi enggak pernah kalau itu Japri aja. Sebenarnya 9.000 orang, 8.200 orang nonton. Ah gitu bilang, ayo. Japri gitu bilang gimana? Oke, aku jawab teman-teman. Aku mau klarifikasi. Takia Roma 3 ayat 7 yang dibawakan Edis. Aku enggak lari kemana-mana lagi. Ya enggak. Kan tadi lo ayat dominem. Golian, saya tanya sama kamu. Kamu bilang Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Quran yang bilang, tapi kita harus tahu konteks sempurna lengkap di situ apa? Menjelaskan segala sesuatu. Coba baca lagi ayatnya. Yang ditanyakan konteksnya itu apa? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Di mana sih? Coba baca. Oke, kamu jelaskan. Kita cek An-Nahl yang kamu bawa. 89 tadi, coba yuk. Ya, ayat 89. Konteksnya saat itu banyak orang kafir Quraisy itu ragu terhadap Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keraguan itu diturunkanlah Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu atas keraguan dari akumulasi. Mana itu diedit lagi kan? Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran. Menjawab segala sesuatu tentang keraguan. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca. Yang diedit ini. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca ayatnya dulu. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Aku
tadi Enggak, cuma kasih bukan keterangan. kamu yang gini loh, kamu yang ini. bahwa di situ menjelaskan segala Di sinetikus, ini. Bahkan penyalin lari gila. kemana-mana. Edis bisa bahasa Inggris kan? Kok kamu lari kemana-mana? Full and nif, living Kok kamu lari without kemana-mana? reading not out it. Jadi Oke yang lah, edit karena kamu ini beberapa kali lari seksual. menghindar dari Selamat datang tema. ke kebenaran. Baiklah, saya dengan segala mohon maaf Guldian, kita harus skip. Karena apa? Karena kamu yang dibahas apa, yang dijawab Mana apa? Edis? Kemana? Tunggu dulu. Begini yang saya tanya sama kamu, Quran kan menjelaskan segala sesuatu. Ya benar, aku ikutin deh, biar nggak kamu Oke, Edis. kalau Edis Quran orang. menjelaskan segala sesuatu, berarti Ya, kitab benar. yang dipakai oleh orang Islam untuk menjelaskan agama Islam, Quran apa hadis? Oke, tadi kan udah aku jelasin. Nah, kan ditanya apa? Udah. Oke, baik, terima kasih. Aduh, mumet kepala kayak gini caranya, saudara-saudara. Quran menjelaskan segala sesuatu, ya. Berarti yang digunakan untuk menjelaskan agama Islam apa? Hadis. Berarti hadis aja kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, kalian itu ketika mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, makanya waktu ditanya tentang agama Islam yang dipakai Quran dong. Masa malah hadis? Itu artinya kalau kamu bilang Quran menjelaskan segala sesuatu itu berarti gobal. Gimana sih kamu pola pikirnya? Aduh, sederhana saja. Pusing. Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Ya, sebelum naik lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Nah, Rumah Apologet ini teman-teman ya bukan seperti apa yang dilakukan oleh si Juma dan kawan-kawannya. Kalau Juma dan kawan-kawan itu kalian tahu ya, kalian support dia itu buat beli rokok. Iya tuh, rokok semua itu. Entah itu si Sugi, Logi, entah itu si Handi, selebes. Cuma beli rokok semua itu, biar kalian tahu. Nah, teman-teman, kalau kalian itu mau betul-betul terjun ke dunia apologetika, kalian itu harus mencerminkan bagaimana kalian itu sesuai dengan apa yang kalian ajarkan. Gitu loh. Nah, teman-teman, kalau kita pendirian Rumah Apologet, itu dasar muasalnya itu karena apa? Karena kalau berapologet dari negeri Konoha dipersekusi. Nggak bisa berapologet dari negeri Konoha. Pasti rumah Anda digedor. Buka pintu! Kami dari Ormas, kami dari Laskar. Itu. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat
Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena
dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman.
Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?
Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.